Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistian dan rekan saya Dian Sapitri. Kami merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Sistriadini Alamsyah Siddiq MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi. Dan kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember 2021 lalu. Halo teman-teman semua, apakah teman-teman pada tahu apa itu disabilitas atau penyandang disabilitas? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan baik itu secara fisik, intelektual, sensorik maupun mental dalam jangka waktu yang lama, yang dimana hal ini dapat menghambat dirinya untuk berinteraksi dengan lingkungan secara penuh dan efektif. Nah teman-teman, penyandang disabilitas ini terbagi menjadi 4 macam ya, yaitu yang pertama disabilitas fisik. Disabilitas fisik yaitu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Contohnya yaitu tunadaksa. Kemudian yang kedua, disabilitas sensorik, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada panca indera, pada fungsi panca inderanya ya. Contohnya yaitu tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Kemudian yang ketiga yaitu disabilitas mental. Disabilitas mental yaitu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan pada pola pikir, emosi, dan perilaku. Contohnya yaitu bipolar, tunalaras, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual yaitu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pola pikir karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Contohnya yaitu Down syndrome. Nah, dari 4 jenis penyandang disabilitas yang telah saya sebutkan tadi itu dapat dialami secara tunggal, namun juga terdapat tunaganda atau multi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Nah, rekan saya sebelumnya telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas ini memiliki hak yang sama seperti kita. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan penyandang disabilitas memiliki hak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari itu sudah seharusnya para penyandang disabilitas ini mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang mendukung. Salah satu bentuk layanan pendidikan untuk penyandang disabilitas adalah pendidikan inklusi. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik disabilitas untuk mengikuti pendidikan ataupun pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik non-disabilitas pada umumnya. Jadi, ketika teman-teman melihat ada sekolah umum yang menerima peserta didik disabilitas dan peserta didik non-disabilitas secara bersamaan, maka dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut menggunakan sistem pendidikan inklusi. Nah, dengan adanya pendidikan inklusi ini, maka peserta didik disabilitas bisa bersosialisasi dan belajar bersama dengan anak-anak non-disabilitas lainnya, tanpa adanya diskriminasi di dalamnya. Sehingga pendidikan inklusi ini bisa menjadikan penyandang disabilitas lebih percaya diri untuk bergaul dengan anak-anak non-disabilitas pada umumnya. Walaupun begitu, para penyandang disabilitas ini tetap mendapatkan pendidikan yang layak karena memang sejatinya para penyandang disabilitas ini membutuhkan layanan khusus yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, selain pendidikan inklusi, masih ada lagi nih bentuk layanan pendidikan lainnya, yaitu seperti ada pendidikan segregasi dan pendidikan terintegrasi. Di samping layanan pendidikan yang harus mendukung, para penyandang disabilitas ini juga harus didukung oleh lingkungan sekitar mereka. Jangan sampai mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi, karena hal tersebut dapat membuat mental mereka menjadi down. Jadi, jika di lingkungan sekitar kita terdapat penyandang disabilitas, maka kita harus berbaur dengan mereka dan menganggap keberadaan mereka, agar semangat hidup mereka menjadi lebih tinggi. Maka dari itu, mari kita sama-sama ciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang ramah terhadap disabilitas.